Politisi senior Nasdem Irma Suryani Chaniago menepis anggapan bahwa dengan adanya koalisi gemuk Prabowo Gibran, maka kontrol terhadap pemerintahan menjadi lemah. Menurut Irma, meski dalam satu barisan, tapi kritik dan kekuatan penyeimbang justru bisa dilakukan dengan efektif. Irma juga mengingatkan, adanya narasi-narasi negatif terkait hasil Pilpres menyatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan demokrasi telah runtuh adalah narasi yang tidak benar. Gini loh ya, Nasdem itu sebenarnya mau koalisi ataupun menjadi oposisi itu bukan prioritas kami sebetulnya. Tapi demi bangsa dan negara, supaya kita ini ke depan ini jangan ribut terus, kemudian persatuan dan kesatuan bangsa itu di atas segala-galanya, maka kami berpikir ya, memang harus disudahi perseteruan-seteruan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus diingat ya, meskipun Nasdem di dalam partai koalisi sekalipun 2 periode bersama Jokowi, Nasdem tetap kritis. Nasdem tetap kok melakukan fungsi kontrolnya, fungsi anggarannya, ya, kemudian bagaimana caranya kita bisa membuat Bukan karena takut nggak dibagi jatah menteri, Bu Irma? Enggak, kita mau dikasih menteri pun kita belum tentu mau kok. Ya, kita ditawarin menteri juga belum tentu mau. Jadi jangan juga kemudian selalu berpikir pragmatis, ya, dalam rangka membuat Indonesia ini semakin kondusif, ya. Kita bisa lihat ya, mungkin Adinda Adi tahu persis lah ya, Indonesia hari ini tidak baik-baik saja dalam hal misalnya teriakan-teriakan bahwa demokrasi itu sudah runtuh dan lain sebagainya. Padahal menurut saya demokrasi kita baik-baik saja. Buktinya semua orang bisa bicara seenak udelnya menurut saya, itu nggak diapa-apain juga gitu ya. Tapi bagi Nasdem kritik itu penting. Ya, bahwa kritik itu adalah kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah, karena pemerintah yang absolut pasti diktator. Makanya walaupun kami akan berada di dalam koalisi pun, kami akan tetap menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Sinyalemen Irma bahwa adanya teriakan-teriakan yang menganggap Indonesia sedang tidak baik-baik saja tampaknya merujuk dengan manuver-manuver politik yang dilakukan PDIP. PDIP terus mengeluarkan narasi negatif, seperti abuse of power, pemilu curang, serta berbagai serangan terhadap Jokowi. Narasi-narasi negatif PDIP itu seolah menjadi residu politik, dalam arti ketika hampir semua partai politik telah melangkah ke depan atau move on, PDIP seolah menolak menerima kenyataan pahit bahwa calon mereka kalah. Setelah KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih, seharusnya tidak ada pilihan lain selain melanjutkan kehidupan bernegara. Untuk itu, sebagaimana dikatakan Irma, semua perseteruan akibat Pilpres sudah harus dihentikan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.